Absen dulu adik-adik. Ada Zidan, ada Andra, ada Adi, ada Reno, ada Nizam, ada Gibran. Perkembangan kehidupan masyarakat pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Periode kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, agama dan kebudayaan Hindu-Buddha membawa dampak perubahan besar dalam diri bangsa Indonesia, meninggalkan banyak jejak yang masih bisa dikaji dan dinikmati hingga sekarang. Perkembangan masyarakat. Periode Hindu-Buddha di Indonesia berlangsung sekitar abad ke-4 hingga abad ke-15 Masehi. Pada masa ini, kerajaan-kerajaan besar seperti Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, dan Majapahit mengalami masa kejayaan. Pengaruh budaya Hindu dan Buddha dari India secara signifikan mengubah berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari sistem pemerintahan, agama, ekonomi, hingga sosial budaya. Perkembangan agama dan kepercayaan. Agama Hindu dan Buddha membawa perubahan besar dalam sistem kepercayaan masyarakat Indonesia. Sebelum kedatangan pengaruh India, masyarakat Nusantara mempraktikkan animisme dan dinamisme. Namun, setelah Hindu dan Buddha masuk, konsep ketuhanan dan ritual berubah secara signifikan. Misalnya, masyarakat mulai mengenal dewa-dewa seperti Wisnu, Siwa, dan Brahma dalam agama Hindu, serta ajaran Dharma dan Karma dalam agama Buddha. Perkembangan agama ini juga terlihat dari berdirinya candi-candi besar seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan yang menjadi pusat peribadatan dan simbol kejayaan kerajaan-kerajaan tersebut. Sistem pemerintahan. Pengaruh Hindu-Buddha juga membawa konsep raja sebagai inkarnasi dewa, dewa raja, yang memegang kekuasaan mutlak atas wilayahnya. Sistem kerajaan terstruktur dengan adanya pembagian wilayah administratif yang dikelola oleh pejabat-pejabat kerajaan. Konsep ini memunculkan hierarki sosial yang jelas dalam masyarakat, di mana raja dan bangsawan menduduki posisi tertinggi, diikuti oleh para Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Perkembangan ekonomi. Ekonomi pada masa kerajaan Hindu-Buddha ditopang oleh pertanian, perdagangan, dan maritim. Wilayah Indonesia yang strategis di jalur perdagangan internasional membuat kerajaan-kerajaan ini berkembang menjadi pusat perdagangan yang maju. Sriwijaya, misalnya, dikenal sebagai kerajaan maritim yang menguasai perdagangan di Selat Malaka dan sekitarnya. Ekspor utama meliputi hasil bumi seperti rempah-rempah, emas, dan barang-barang kerajinan, sementara impor mencakup tekstil, logam, dan barang-barang mewah dari India, Cina, dan Arab. Perkembangan sosial dan budaya. Masuknya pengaruh Hindu-Buddha membawa perubahan dalam struktur sosial masyarakat. Sistem kasta mulai diterapkan, meskipun tidak seketat di India. Kehidupan sosial diwarnai dengan adat istiadat baru yang dipengaruhi oleh ajaran Hindu dan Buddha. Misalnya, ritual pernikahan, upacara kematian, dan upacara keagamaan lainnya mulai mengadopsi tradisi dari India. Di bidang budaya, seni dan sastra mengalami perkembangan pesat. Munculnya karya sastra seperti Kakawin Ramayana dan Mahabharata, serta seni pahat dan arsitektur candi menunjukkan tingginya peradaban pada masa ini. Seni ukir, relief, dan patung di candi-candi tersebut mencerminkan pengaruh estetika Hindu-Buddha yang mendalam. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Masa kerajaan Hindu-Buddha juga menandai perkembangan ilmu pengetahuan, terutama di bidang astronomi, matematika, dan kedokteran. Kalender Saka yang digunakan untuk penentuan waktu dan kegiatan pertanian merupakan salah satu warisan dari periode ini. Selain itu, teknologi bangunan dan irigasi juga berkembang pesat, seperti yang terlihat pada sistem tata air di Candi Borobudur dan Candi Sewu. 1. Teori Brahmana. Teori ini menyatakan bahwa agama dan kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh para Brahmana,
pendeta Hindu dari India. Para Brahmana ini diundang oleh raja-raja lokal di Indonesia untuk upacara keagamaan dan kemudian menetap di sana, sehingga menyebarkan agama dan kebudayaan mereka. 2. Teori Ksatria. Menurut teori ini, para satria atau prajurit dari India yang kalah perang atau mencari wilayah baru datang ke Indonesia. Mereka mendirikan kerajaan-kerajaan kecil dan membawa serta agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. 3. Teori Vaishya. Teori ini menekankan peran para pedagang India, kaum Vaishya, yang datang ke Indonesia untuk berdagang. Dalam proses perdagangan, mereka juga membawa serta agama dan kebudayaan Hindu-Buddha yang kemudian diadopsi oleh masyarakat setempat. 4. Teori Sudra. Teori ini menyebutkan bahwa pengaruh Hindu-Buddha dibawa oleh para Sudra, kaum pekerja, dari India yang merantau ke Indonesia. Mereka berinteraksi dengan masyarakat lokal dan menyebarkan agama serta kebudayaan Hindu-Buddha. 5. Teori Arus Balik. Teori ini lebih menekankan bahwa orang Indonesia yang sudah belajar di India kembali ke tanah air mereka dan kemudian menyebarkan agama serta kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Ini merupakan konsep yang menunjukkan bahwa ada interaksi dua arah antara India dan Indonesia. Terima kasih.